warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan dijelaskan oleh saudara Fahira. Baik, saya di sini akan menjelaskan cara mengoperasikan MS Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu MS Excel. Excel merupakan program spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengolah data secara maksimal menggunakan formula atau rumus. Fungsi MS Excel untuk membuat laporan, menghitung, menganalisis, dan mempresentasikan data. Fungsi dasar Excel adalah untuk memasukkan berbagai jenis data seperti angka, teks, tanggal, dan sel-sel tabel. Excel memiliki banyak fungsi matematika dan statistik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan seperti perkalian, pembagian, pengurangan, pencarian rata-rata, nilai maksimum dan minimum, dan lain-lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan fungsi fitur form. Di sini ada clipboard, terdiri dari 4 bagian, yaitu ada cut, berfungsi untuk memindahkan data, dan ini ada copy, berfungsi untuk menyalin atau menggandakan data, dan ada format painter, ini berfungsi untuk menerapkan format yang ada di sel ke sel lainnya. Artinya formatting yang sudah kita buat termasuk gaya tulisan warna IP akan diterapkan ke bagian terpilih tanpa perlu menyalin data yang ada di sel sebelumnya. Paste adalah bagian dari komplit dari cut dan copy karena fungsinya untuk menempelkan data yang sudah di copy atau di cut. Yang kedua ada font, mengatur atau menyunting data yang berhubungan dengan gaya tulisan, ketebalan, dan warna. Di sini ada bold untuk menebalkan teks atau tulisan, ada italics untuk memiringkan teks, dan ada underline untuk memberikan garis bawah. Di sini ada bottom border berfungsi untuk kalau kita ingin membuat tabel atau menggambar tabel. Di sini ada font untuk mengganti gaya tulisan. Di sini ada ukuran tulisan. Yang ini untuk memperbesar tulisan. Ini untuk description posisi adalah untuk memperkecilkan tulisan. Yang ketiga ada alignment, yaitu berfungsi untuk mengatur penjajaran teks di dalam sel. Di sini ada top align, berfungsi untuk mensejajarkan tulisan supaya berada di atas kolom. Dan ada midline, berfungsi untuk mensejajarkan tulisan di tengah. Dan yang ketiga ada button align, berfungsi untuk mensejajarkan tulisan di bawah. Align berfungsi mensejajarkan huruf atau angka supaya berada di rata kiri, dan center berfungsi untuk memposisikan teks berada di tengah garis, dan ada align right berfungsi untuk posisi teks di sebelah kanan. Di sini ada orientation berfungsi sebagai untuk supaya teks menjadi miring mengikuti sudut atau arah jarum. Di sini ada deskripsi indeks yang berfungsi untuk menggeser konten ke kiri, dan ada insert berfungsi untuk menggeserkan ke kanan. Di sini ada word tag yang berfungsi untuk mengubah teks panjang agar mudah dibaca dengan menyesuaikan lebar garis. Dan di sini ada marga dan center berfungsi untuk menyatukan 2 sel atau lebih yang berbeda supaya menjadi satu sel. Dan selanjutnya ada number yang berfungsi perintah untuk mengatur angka seperti penulisan uang, waktu, akuntansi, dan lain sebagainya. Di sini ada general, lain sebagainya. Di sini ada general adalah format number. Nah, di sini format memiliki 12 perintah. Jadi kita bisa memilih format angka pada 12 pilihan ini, misalnya menjadi teks,
tanggal menjadi uang ataupun persen. Di sini ada persen untuk mengubah format angka dan memberi satuan persen. Koma style berfungsi untuk menghapus satuan tanda koma di belakang angka. Insert desimal berfungsi untuk menambahkan satu koma di belakang angka, sedangkan dash reset desimal untuk mengurangi satu koma di belakang angka. Yang kelima ada stylist yang berfungsi untuk mengatur mengubah susunan sel maupun tabel dengan rumusan ataupun warna yang tersedia. Di sini ada conditional formatting yang berfungsi untuk mengubah dan mengatur gaya dari kolom satu baris. Dan di sini ada format as table untuk memasukkan format tabel yang disediakan. Di sini ada fill styles. Yang di sini ada beberapa style dari sel itu yang itu sendiri yang bisa dipilih, dan ada banyak referensi yang menyempurnakan data. Sini ada chills, terdapat bagiannya ada insert, delete, dan format. Chills berfungsi untuk mengatur kolom, baris, misalnya untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus beta kecil sel. Insert berfungsi untuk menyisipkan baris atau kolom di sel data. Dan delete untuk menghapus garis maupun kolom. Format berfungsi untuk mengubah ukuran sel. Yang ketujuh ada editing, berfungsi untuk melakukan pengeditan secara cepat seperti mengurutkan data, memberi rumus, menghapus konten, mengubah, dan lain sebagainya. Di sini ada auto zoom untuk memasukkan rumus secara cepat dan otomatis. Ada fill untuk mengubah dan mengatur pola seperti penomoran. Di sini ada clear untuk menghapus format. Ada sort dan filter untuk mengatur urutan data dan juga bisa untuk menyaringkan data. Ada find and slides untuk berfungsi untuk mencari suatu kata dalam data dan mengubah secara otomatis. Baik, itulah penjelasan dari saudari Fahira. Selanjutnya cara menggunakan formula sum dan contoh penggunaan formula tersebut dalam bentuk tabel akan dijelaskan oleh saudari Halma. Nah, baiklah, di sini saya Almeida akan menjelaskan bagaimana menggunakan formula sum. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mempunyai tabel, dan tabel ini sudah saya kirim ke grup kelas. Boleh dicek, Boleh dibuka ya, dipraktekkan di laptop kamu. Nah, selanjutnya itu untuk ada nggak? Yang mana? Yang sum. Sum-sumi. Ya, sum. Bukan. Udah. Nah, di sini saya sudah mempunyai tabel pembelanjaan. Yaitu ada sabun, sampo, dan pasta gigi dan selanjutnya. Nah, untuk menggunakan formula sum, di sini kita akan masukkan caranya, yaitu pertama sama dengan, lalu kita klik sum. Ini kita klik. Nah, lalu kita blok semua stok barang. Terus tutup kurung. Terus kita klik enter. Nah, di sini kita sudah lihat keluar semua jumlah stok barang, yaitu 86. Nah, di sini ada cara kedua untuk langsung menjumlahkan stok, yaitu dengan cara yang pertama kita blok semua stok. Lalu ada logo seperti ini, kita klik.
Terus kita pilih total. Nah, lalu kita pilih yang bagian sum. Bisa diulangi ya? Bisa nggak? Klik sum. Nah, di sini juga formula dengan cara kedua total yang sama 86. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang average. Teman-teman bisa membuka tabel yang sudah saya kirim di grup kelas. Nah, di sini tuh sebelumnya kita harus tahu dulu average itu fungsinya untuk apa. Nah, fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini kan sudah ada tabel nilai hasil ujian siswa kelas 9. Ada nama, terus ada mata pelajarannya MTK, Bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, kita mau cari nilai rata-rata dari 3 mata ini. Yang pertama ADI, MTK-nya 85, Bahasa Indonesia-nya 85 dengan IPA-nya 76. Nah, untuk itu kita harus sama kayak sum tadi, sebelum memasukin rumus tuh harus dengan sama dengan klik sama dengan di tabel bawah paling bawah rata-rata. Yo, klik sama dengan, terus ketik average, muncullah. Klik, terus kita blok yang dari MTK Bahasa Indonesia dengan IPA. Di blok yang baris pertama. Nah, di baris pertama dari blok, terus jangan lupa ditutup kurung, terus enter. Muncul nilainya. Muncul. Nah, kalau kita mau cari yang nomor 2 lagi kan lama. Terus tinggal kita double klik sini. Dan tarik ke bawah. Sudah? 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 Sudah. Nah, untuk cara kedua, cara yang kedua kita bisa blok semua ini, semua nilai. Terus nanti muncul nih, muncul quick analysis. Ada nggak? Di sebelah kanan bawah, klik quick analysis. Terus pilih yang total, ya. Terus geser ke samping, pilih yang average. Nah, muncul seperti itu. Nah, ini kalau kita mau memilih atau ganti ininya, bisa di sini di general. Nih number. Ngerti ya? Ngerti. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Putra. Haris, saudara Haris. Baiklah, di sini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan formula max dan min di Microsoft Excel. Yang pertama, formula max itu yaitu untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Misal dari data yang kami kirim di grup, bisa kalian buka. Ini ada data nilai. Misal kalau nilainya banyak, kita ingin mencari nilai paling tinggi. Mari kita coba. Jadi rumusnya, pertama kalian ketik sama dengan, lalu max
Lalu buka kurung, bisa kalian blok dari atas. Kalian blok dari atas, lalu kalian tutup kurung, lalu klik enter. Jadi otomatis di sini kelihatan nilai paling tinggi yaitu 93. Bagaimana teman-teman? Bisa. Lalu formula kedua yaitu formula min. Formula min di sini kita mencari nilai terendah dari sebuah data atau range. Jadi rumusnya sama dengan min buka kurung kalian blok lagi dari atas. Lalu tutup kurung, kalian klik enter. Otomatis akan kelihatan nilai paling rendah. Bagaimana teman-teman? Bisa? Bisa. Baik, terima kasih. Lanjutkan materi karena akan dijelaskan oleh saudara kita. Untuk membuat data rekapitulasi nilai siswa, caranya adalah kita blok terlebih dahulu data ini. Kemudian pilih menu insert. Di sini ada berbagai macam bentuk chart seperti diagram batang, diagram grafis, dan diagram lingkaran. Di sini kita coba pakai diagram batang. Di sini ada banyak pilihannya. Untuk merubah warnanya, di sini ada change color.
Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Tanyalah. Bisa kalian membahas suasana? Yo, kalau mau ubah, terus Contoh ini bisa nggak? Contoh grafiknya, bentuk yang lain. Yang grafikaran gitu, misalnya biar diubah langsung. kalau mau nambah ini, nambah diagram, Oh bisa. ya lagi, terus insert. Baru nanti ada dia. Blok, ya, terus pencet insert. Pilih, ini lagi yang kayak tadi itu dong. Ya grafiknya kayak mana? Nah, itu yang itu bisa. Nah, terus kalau kalian mau ganti bisa tuh di change chart tipe kan? Change chart tipe. Kalau mau ganti lagi ke yang grafik, sekian grafik itu. Ini yang ujung di sebelah bawah chart. Nah, tuh. Kalian bisa milih di situ ada kolom, line, bar, area, dan lain-lain. Mas Lia, kayak itu. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya, teman-teman? Berarti bisa mengubahnya tuh sesuai model sesuai. Yo, sesuai inilah datanya. Sesuai kamu mudahnya maunya